Malam itu, warung soto di pinggir jalan tampak hampir kosong. Hanya ada dua orang yang duduk saling berhadapan, Dodi dan Tirman. "Asli, kau harus coba sekali seumur hidup," kata Dodi pelan. Membuka mata Datin itu bukan cuma lihat, tapi merasakan. Tirman menyendok sotonya lalu mendengus. "Aku wartawan, Dot, bukan dukun. Aku butuh bukti, bukan cerita." Dodi tersenyum tipis. "Makanya, ini kesempatanmu." Hening beberapa detik, hanya suara sendok beradu dengan mangkuk. "Ya sudah," kata Tirman akhirnya. "Kalau cuma tutup mata, gampang." Tiba-tiba, terdengar suara napas. Bukan milik Dodi. Bukan miliknya. Dekat, sangat dekat. Seolah tepat di depan wajahnya. Tirman menelan ludah. Pelan-pelan, tanpa sadar, ia membuka mata. Warung itu masih ada, tapi tidak sama. Lampu redup kehijauan, dinding kotor, dan orang-orang banyak duduk di kursi. Namun mereka bukan manusia. Tubuh membungkuk, kurus, panjang, wajah seperti monyet. Tapi jauh lebih menyeramkan. Mata putih semua. Mulut menyeringai lebar dengan gigi tajam tak beraturan. Semua menatap Tirman. Diam, tidak bergerak. Jantungnya seperti berhenti. Ia ingin bicara, tapi suaranya hilang. Salah satu makhluk itu berdiri. Kakinya panjang tidak wajar. Ia berjalan pelan mendekat. Senyumnya semakin lebar. "Dodi," bisik Tirman gemetar. Dodi masih duduk di depannya. Diam, matanya terpejam. Dan di bahunya ada sesuatu. Makhluk lain duduk memeluk leher Dodi dari belakang. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Tirman. Lalu tersenyum. Tirman menjerit. Keesokan paginya, warung itu kosong. Tidak ada pemilik, tidak ada pelanggan. Hanya dua mangkuk soto di meja, masih hangat. Dan di kursi ada bekas goresan panjang, seperti kuku. Sejak hari itu, orang-orang bilang warung itu tidak pernah benar-benar sepi. Hanya saja, tidak semua orang bisa melihat siapa yang sebenarnya sedang makan di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tirman tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap bekerja seperti biasa, menulis berita, mewawancarai narasumber, dan pulang larut malam. Namun di sela-sela itu, ada hal kecil yang mulai mengganggu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia sering merasa diawasi. Awalnya hanya perasaan, lalu berubah menjadi kebiasaan menoleh tiba-tiba, terutama saat berada di tempat sepi. Anehnya, setiap kali ia menoleh, selalu ada sesuatu yang terasa baru saja menghilang. Malam keempat, semuanya berubah. Tirman sedang sendirian di kamar. Lampu redup, ponsel di tangan. Saat layar ponselnya mati, ia melihat pantulan dirinya di layar hitam itu. Tapi ada yang aneh. Di belakangnya, seolah ada bayangan lain yang berdiri terlalu dekat. Ia langsung menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia melihat kembali ke layar, bayangan itu masih ada. Kali ini lebih jelas, membungkuk, kurus. Wajahnya samar, tapi senyumnya terlihat. Tirman menjatuhkan ponselnya. Napasnya memburu. Ia mundur perlahan sampai punggungnya menyentuh dinding. Ini cuma halusinasi. Namun suara itu datang lagi. Gesekan dari atas, plafon. Pelan, lalu semakin cepat. Seperti sesuatu merayap. Tirman membeku. Matanya menatap ke atas tanpa berkedip. Suara itu berhenti, tepat di atas kepalanya. Diam. Lalu, tok. Satu ketukan. Diikuti ketukan kedua, ketiga, lalu berubah menjadi goresan panjang, kasar, menusuk telinga. Serpihan kecil jatuh dari plafon ke lantai. Dan dari celah retakan itu, muncul sesuatu. Jari.
Panjang, hitam, dengan kuku yang runcing dan kotor. Jari itu bergerak pelan, seolah meraba-raba, lalu berhenti, tepat di atas kepala Tirman. Ia menjerit dan mundur jatuh. Dalam sekejap, jari itu menghilang, kembali ke atas, tapi suara tawa kecil tertinggal, tipis namun jelas. Sejak malam itu, Tirman tidak pernah merasa sendirian lagi. Di kantor, ia mulai melihat pantulan yang tidak sesuai. Di kaca jendela, ada sosok yang berdiri di belakangnya, padahal ia duduk sendiri. Di layar komputer yang gelap, ada wajah lain yang ikut menatap. Dan yang paling mengganggu adalah cermin. Suatu pagi, saat ia mencuci muka, ia menatap cermin kamar mandi. Air masih menetes dari wajahnya. Ia melihat dirinya sendiri, lelah, pucat. Lalu perlahan, bayangan di cermin itu tersenyum, padahal ia tidak. Senyumnya melebar, terlalu lebar, hingga terlihat tidak manusiawi. Matanya perlahan memutih. Tirman mundur dengan napas tersengal. Ia hampir terpeleset saat keluar dari kamar mandi. Apa yang terjadi sama aku? Satu-satunya orang yang ia ingat adalah Dodi. Namun saat ia mendatangi rumahnya, tempat itu kosong. Tidak ada penghuni, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetangga hanya menggeleng saat ditanya. Dodi, sudah lama tidak ada orang di rumah itu. Tirman terdiam, padahal beberapa hari lalu mereka duduk bersama di warung itu. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Tirman akhirnya kembali ke sana. Warung soto di pinggir jalan. Malam, hujan tipis, dan suasana yang sama. Ia melangkah masuk perlahan. Kursi-kursi kosong, lampu redup, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Tirman duduk di kursi yang sama. Di hadapannya sudah ada satu mangkuk soto. Masih mengepul hangat. Perlahan, seseorang duduk di depannya. Tirman mengangkat kepala. Dodi tersenyum seperti dulu. Kau datang lagi, katanya pelan. Tirman menatapnya dengan mata gemetar. Ini belum selesai kan? Dodi menggeleng pelan, lalu menunduk sedikit seperti menahan tawa. Bukan belum selesai. Ia mengangkat wajahnya kembali. Senyumnya kini berbeda. Lebih lebar. Lebih dingin. Ini memang tidak pernah berakhir. Lampu tiba-tiba berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu mati sesaat. Dan ketika menyala kembali, warung itu tidak lagi kosong. Makhluk-makhluk itu sudah duduk di setiap kursi. Menatap. Diam. Menunggu. Salah satu kursi di antara mereka kosong. Perlahan, kursi itu bergeser sendiri. Menghadap Tirman. Seolah mempersilahkan. Dan untuk pertama kalinya, Tirman sadar. Yang mereka tunggu selama ini bukan sekedar melihat, tapi bergabung.